Arini Agustia Laili dari SMK Negeri 1 Kalibagor. Saya ingin melakukan wawancara mengenai pengalaman Bapak pada masa Orde Baru. Apakah Bapak bersedia meluangkan waktu? Bersedia, insya Allah. Boleh disebutkan nama dan usia Bapak saat ini? Nama saya Slamet Sutomo. Saya lahir pada tanggal 16 Juli tahun 1951. Jadi usia saya saat ini adalah 75 tahun. Pak, kebijakan yang paling Bapak ingat pada masa Orde Baru? Awal Orde Baru saya memang ya mengalami lah ya. Namun demikian saya tidak begitu cermat atau begitu memperhatikan pengalaman. Jadi semua yang akan saya sampaikan itu sesuai dengan apa yang saya ingat. Jadi yang pertama tentang Orde Baru, kebijakan Orde Baru. Orde Baru itu sebetulnya siapa? Menurut yang saya ketahui, yang pernah saya dapat dari penataran P4 itu antara lain, itu Orde Baru adalah suatu tatanan peri kehidupan bangsa yang dilandaskan pada pemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Orde Baru itu ingin mengembalikan kehidupan bangsa itu untuk berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 agar bisa dilaksanakan dengan murni dan konsekuen. Nah, Orde Baru itu mempunyai program pembangunan yang terdiri dari beberapa tahapan. Itu ada tahapan pembangunan jangka pendek, ada tahapan pembangunan jangka menengah, dan ada pembangunan jangka panjang. Yang pembangunan jangka pendek itu terkenal dengan istilah pembangunan 5 tahun atau pelita. Ya. Jadi pembangunan tahap pertama adalah 5 tahun, jadi nanti disambung lagi 5 tahun lagi, disambung lagi 5 tahun lagi, sampai dengan nanti dari pembangunan jangka pendek itu menjadi suatu program pembangunan jangka menengah, yaitu selama kurang lebih 25 tahun. Nah, sesudah itu pembangunan itu nanti akan diteruskan sampai dengan pembangunan seumur hidup istilahnya. Jadi pembangunan dilakukan secara terus-menerus. Itu ada beberapa kelebihan dan beberapa kekurangan. Ya, tentu saja setiap program itu tidak murni akan bagus terus, mesti ada kekurangannya. Kelebihan pada masa Orde Baru itu menurut yang saya alami itu diantara lain itu adalah pemerintah Orde Baru itu bisa berhasil menciptakan suatu kestabilan pangan, ya, terutama dari insentifikasi pertanian. Jadi pertanian itu dilakukan dengan intensif, ya. Jadi itu ada program-program pertanian dari masalah penyiapan lahan, pengelolaan lahan, pemupukan, dan seterusnya sampai dengan pemasaran hasil. Itu antara lain tentang pertanian. Jadi merupakan suatu kelebihan. Ternyata pada zaman Orde Baru itu pemerintah bisa menciptakan suatu semacam mensejahterakan bangsa, yaitu dengan adanya swasembada pangan. Jadi pada saat itu pemerintah bisa menciptakan swasembada pangan. Artinya ketika itu
ketika pertanian, intensifikasi pertanian itu berhasil, itu Indonesia sudah tidak mengimpor beras, bahkan bisa mengekspor beras. Itu antara lain semacam itu. Jadi kemudian di bidang itu tadi di bidang ekonomi, kemudian di bidang lainnya ya mungkin masih termasuk ekonomi itu. Jadi kalau saya katakan itu cukup relatif baik ya, sandang pangan termasuk terjangkau ya. Jadi keamanan juga relatif aman, tidak ada gejolak ya, tidak ada macam-macam gerakan-gerakan anti pemerintah, itu tidak ada pada masa-masa awal Orde Baru. Kemudian mengenai kekurangan-kekurangan Orde Baru, menurut pengamatan saya atau yang saya alami, jadi sebetulnya program-program pemerintahan Orde Baru itu sangat baik sekali. Dari rencana pembangunan 5 tahun yang disebut Repelita sampai dengan pelaksanaannya yaitu pembangunan 5 tahunnya itu bisa dilaksanakan. Hanya saja ini kekurangannya adalah kontrol dari pemerintah itu sangat atau agak kurang lah begitu, sehingga pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah terutama itu tidak berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemerintah. Artinya begini, kualitas dari pembangunan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi istilahnya ya kurang baik begitulah hasil pembangunannya. Itu antara lain. Dan menurut kami kenapa itu bisa terjadi, karena para pejabat-pejabat tingkat atas itu lebih istilahnya lebih bisa menerima laporan-laporan dengan yang baik-baik saja. Jadi pada waktu itu ada istilah ABS, asal bapak senang. Jadi secara umum pembangunan masyarakat Indonesia pada zaman Orde Baru itu termasuk berhasil. Hanya saja seperti tadi saya sebutkan, kekurangannya adalah kualitas dari pembangunan yang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Saya sebutkan demikian, kebijakan-kebijakan itu cukup berhasil karena apa? Karena ternyata itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita nikmati ketika zaman Orde Baru, yang tadinya dalam pemikiran kita itu tidak mungkin, tapi ternyata bisa terlaksana. Contohnya adalah ada listrik masuk desa, ya. Kemudian juga pengaspalan jalan-jalan, perbaikan jalan itu sampai dengan jalan tingkat kecamatan saja itu bisa diaspal, yang dulu kita menganggap itu tidak mungkin, tapi ternyata bisa terlaksana. Jadi itu antara lain keberhasilan dari program-program Orde Baru. Jadi, kondisi ekonomi, keamanan itu secara umum itu baik, berjalan baik, artinya bisa merata, bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Cuma saja yaitu tadi bahwa kualitasnya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian selanjutnya, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa para pejabat kita di tingkat atas itu hanya istilahnya terima laporan-laporan yang baik-baik saja. Artinya kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan itu kelihatannya menurut kami itu tidak direspon dari tingkat yang lebih tinggi di sana, sehingga lama-kelamaan karena ya mungkin dari satu sisi kekuasaan pemerintah, dalam hal ini ada untuk kepala negara, itu sudah boleh dikatakan terlalu lama. Seperti kita ketahui bahwa seharusnya setiap 5 tahun
itu diadakan pemilu. Walaupun itu terlaksana, tapi ketika itu pelaksanaan pemilu itu kan terutama pemilihan presiden itu kan beberapa kali sampai dengan Pak Harto itu menjabat sebagai presiden sampai selama 32 tahun. Itu setiap kali pemilu 5 tahun itu hanya ada jago tunggal atau calon tunggal, jadi tidak ada saingannya itu. Nah ini yang menurut sebagian politisi dan sebagian masyarakat itu dikatakan yang tidak sesuai dengan prinsip UUD 45 itu semacam itu. Nah dari hal yang sedemikian itu, karena kekuasaan ini sudah terlalu lama, kemudian kenyataan bahwa terus terang saja ini kami sampaikan bahwa para pejabat pemerintah pun sebetulnya ya melakukan penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan yang istilah sekarang itu yang populer dengan nama korupsi. Jadi pada saat itu pun sudah terjadi korupsi sebetulnya. Dan ini saya sebagai pada waktu itu menjabat sebagai pegawai negeri itu merasakan sekali bahwa itu memang terjadi begitu. Suatu contoh misalnya akan kenaikan tingkat, seorang guru mau naik tingkat atau naik golongan itu kalau tidak keluar duit itu susah sekali. Bagaimana dampak krisis tersebut terhadap kehidupan sehari-hari? Jadi akibat dari adanya krisis moneter atau krisis keuangan itu menyebabkan karena inflasi termasuk tinggi pada saat itu, maka kehidupan masyarakat atau kehidupan ekonomi masyarakat itu menjadi sulit. Boleh dikatakan barangkali ada orang yang menyebabkan harga-harga itu mahal, tapi sebetulnya yang menjadi masalah itu sebetulnya daya beli masyarakat yang jadinya rendah semacam itu. Krisis ekonominya semacam itu, dampaknya terhadap masyarakat. Bagaimana kondisi pertanian pada masa Orde Baru? Dalam masalah kondisi pertanian ini, dalam masalah khususnya pertanian itu boleh dikatakan menurut beberapa pakar yang pernah saya ikuti keterangannya bahwa pemerintah melaksanakan intensifikasi pertanian itu kurang berpikir atau kurang memikirkan masa depan kondisi lingkungan terutama di bidang pertanian. Contohnya misalnya dengan penggunaan pupuk yang istilahnya mungkin kurang pas atau kurang sesuai, kemudian pemberantasan hama dan sebagainya, kemudian dengan penggunaan mesin-mesin pertanian seperti traktor dan sebagainya, itu mengakibatkan antara lain itu sawah-sawah itu jadi istilahnya sekarang menjadi dangkal lah istilahnya. Cara orang Jawa mengatakan sawah siki wis ora nana berletek. Jadi paling seentontok. Apa pendapat Bapak tentang demo mahasiswa? Jadi dari akibat-akibat dari yang saya sebutkan tadi itu timbulnya krisis keuangan atau krisis moneter. Dan ketika terjadi krisis semacam itu, maka kondisi ekonomi kita menjadi agak goyah. Nah, kemudian para mahasiswa itu yang istilahnya mahasiswa yang ya itu kritis-kritis itu mengkoreksi pemerintah itu. Ya. Tapi ya itu tadi, karena pemerintah itu sudah dilingkupi oleh orang-orang yang istilahnya semacam sudah menjadi backingnya pemerintah, bempernya pemerintah tahunya itu laporannya baik-baik terus. Maka mahasiswa lama-lama itu mempunyai rasa tidak percaya kepada pemerintah. Karena apa? Karena dengan adanya krisis ekonomi itu utang negara itu menjadi sangat besar.
utang pemerintah ke luar negeri atau ke Bank Dunia atau mungkin ke IMF itu menjadi sangat besar. Dan ini para mahasiswa punya pemikiran bahwa ini kalau dibiarkan terus ya akan terjadi krisis ekonomi yang sangat parah. Oleh karena itu para mahasiswa mengadakan suatu aksi demo yang pada intinya itu meminta agar Presiden Soeharto itu turun dari jabatan sebagai presiden. Terus semacam itu. Dan akhirnya saya gak lupa tanggalnya itu berapa, tahun berapa itu akhirnya Pak Harto menyatakan mengundurkan diri atau resign. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya dan terima kasih juga untuk sudah menceritakan pengalaman Bapak. Saya ingin sampaikan itu bisa menjadi pengalaman bagi adik-adik sekalian, para pelajar, dan kedepannya moga-moga adik-adik sekalian nanti menjadi generasi penerus perjuangan bangsa, bukan menjadi pengkhianat bangsa, tapi jadilah para pembangun negara demi masyarakat adil makmur yang memang dicita-citakan sejak zaman prakemerdekaan. Itu semacam itu.